Baik, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu ilmu kuno yang luar biasa. Ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang terjadi dalam diri kita, dan ini adalah video lanjutan sesuai janji saya sebelumnya membahas tentang ilmu tradisional spiritual kuno sebagai sebuah metode atau sebuah terapi penyembuhan diri dari berbagai masalah. Apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi masalah, itu judul yang saya suguhkan di video sebelumnya. Anda bisa lihat videonya, saya sisipkan di layar akhir dari video ini. Dan saatnya kita mulai membahas. Jadi persoalan hidup itu, masalah hidup itu sebenarnya terjadi karena diri kita sendiri. Saat menghadapi masalah, kita sering menyalahkan orang di sekitar, menyalahkan pihak-pihak lain, memarahi istri, anak-anak, atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Padahal sebenarnya kalau kita mengetahui hal ini, kita akan mulai lebih menerima diri kita. Apa itu? Yaitu tentang kita menyadari bahwa sebenarnya semua apapun itu yang terjadi dalam diri kita, persoalan apapun itu, meskipun memang nyata-nyata karena orang lain, tapi itu terjadi pada diri kita, bahwa persoalan itu sebenarnya kitalah yang bertanggung jawab dan kitalah yang menarik itu ke dalam diri kita. Nah, kalau Anda pernah membaca, pernah mempelajari ilmu The Secret, tarik-menarik, atau hukum tarik-menarik, ataupun mungkin pernah belajar tentang ilmu vibrasi, nah Anda akan semakin lebih memahami tentang maksud saya ini. Bahwa mulailah kita mencoba merenungkan setiap persoalan yang terjadi dalam diri kita itu, bahwa sebetulnya sesungguhnya kita lah yang menyebabkan itu datang. Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan sosial, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke apa yang saya kemukakan di awal tentang teori dari ilmu tradisional spiritual dari Hawaii kuno, yaitu satu adat istiadat atau satu kebudayaan di daerah Hawaii kuno itu, atau dulu itu disebut sebagai kerajaan Hawaii, yang kita kenal sekarang sebagai salah satu negara bagian di Amerika. Tetapi sebenarnya asal mulanya Hawaii itu terdiri dari beberapa pulau. Ada yang namanya Pulau Samoa, Tahiti, itu masuk dalam satu kerajaan yang namanya Kerajaan Hawaii. Itu ada di kisaran tahun 1700-an sampai 1800-an. Nah, tradisi kuno yang dilakukan di sana, ini dasar teorinya itu sebenarnya pada penyembuhan penyakit. Ini adalah terapi penyembuhan penyakit yang dilakukan di Hawaii kuno. Jadi ketika ada salah satu warga yang sakit, dalam satu keluarga itu orang tua atau orang yang dituakan di keluarga itu akan berdiskusi, kemudian bertanya kepada yang sakit, apa yang telah dia lakukan, apakah dia telah menyakiti orang lain, kalaupun dia telah menyinggung perasaan orang lain, siapa dia. Kemudian berdiskusi dan memediasi supaya mereka bertemu dan meminta maaf, menyampaikan permintaan maaf secara kekeluargaan, secara tradisi, dan ketika itu bisa dilakukan maka diyakini penyakitnya akan sembuh. Jadi poinnya di sini tentang meminta maaf. Kemudian seiring waktu teori ini dikembangkan. Ada beberapa yang mengembangkan ini, termasuk yang paling dikenal yaitu dari Dr. Hewlett. Nah, dia kemudian yang banyak mengembangkan teori ini, yang pernah dia uji ketika ada satu penjara dari orang-orang yang punya penyakit jiwa, yang dikenal orang-orang itu sangat keras, pemberontak, yang kemudian dokter-dokter, tenaga medis, karyawan yang ada di penjara itu satu persatu lari dari pekerjaan itu karena memang sulit diatur. Tapi kemudian dia melakukan terapi ini, dan yang fenomenal, terapi ini dilakukan dengan jarak jauh, tidak berhubungan langsung dengan orang-orang ini. Dr. Hewlett ini hanya membuka daftar nama-nama dari narapidana ini, kemudian membaca nama-nama itu dan sambil menyebutkan kata-kata mantra dari terapi ini. Jadi kata-kata mantranya itu ada 4. I'm sorry, please forgive me, thank you, dan I love you. Nah, itu diucapkan berulang-ulang
sambil menyadari akan persoalan yang kita hadapi, apakah itu sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan keluarga, dan lain sebagainya. Khusus misalnya masalah keuangan. Saya ketika sedang mengalami masalah keuangan, sering melakukan terapi ini, karena memang di masa lalu saya beberapa kali punya usaha, yang kemudian saya sadari persis saya tidak membayar gaji atau hak para pekerja itu tepat waktu. Sering kali saya lakukan itu. Dan itu kemudian mendatangkan persoalan-persoalan di kekinian yang saya sadar persis akar persoalannya itu sebenarnya. Dan data itu ada dalam diri saya, ada dalam ingatan saya, ada dalam memori saya, ada dalam belief system saya. Yang kemudian ketika mempelajari teori ini saya mulai melakukan meditasi, berdoa, merenung, dan memohon maaf. Jadi saya kembali lagi merunut lagi ke teori dasarnya, yaitu meminta maaf. Nah, kemudian menyampaikan 4 mantra ini secara tulus, memohon maaf. Nah, ketika saya melakukan itu dengan tulus, kemudian saya bisa perlahan-lahan keluar dari persoalan keuangan ini. Ini salah contoh saja. Sebenarnya juga ini ada kaitannya dengan persoalan-persoalan lain, seperti misalnya kalau penyakit, ya mungkin ada cara-cara kita di masa lalu yang membuat akhirnya kita mengalami penyakit-penyakit fisik di masa kini. Seperti mungkin kita kurang istirahat, atau mungkin kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, itu kemudian mendatangkan penyakit yang harus kita bersihkan datanya, harus kita cleansing, harus kita clearkan dalam diri kita. Memori-memori lama itu atau praktek-praktek yang tidak benar di masa lalu itu, dengan meminta maaf terhadap diri sendiri, meminta maaf kepada Tuhan, menyesali, dan menyampaikan kata-kata 4 mantra itu secara berurut. Kemudian berusaha supaya ada rasa cinta dalam diri dari proses memaafkan diri sendiri itu. Dan coba Anda praktekkan, pasti kalau Anda sedang mengalami penyakit, perlahan-lahan Anda akan sembuh. Dan saya banyak praktekkan ini, termasuk pada orang-orang di sekitar saya. Ibu saya sembuh dari kanker, saya meminta dia mempraktekkan ini. Kemudian ditarik lagi ke masa lebih kekinian lagi, Dr. Hewlett ini bersama Joe Vitale kemudian merumuskan satu teori baru yang prinsipnya sama tentang teori Ho'oponopono ini, dengan proses yang prinsip dasarnya itu tentang meminta maaf. Kemudian itu dibawa pada metode atau terapi penyembuhan untuk masalah, tidak hanya lagi sakit penyakit, untuk semua masalah. Yang bukunya itu berjudul Zero Limit, yang sesuai judul dari buku ini adalah memposisikan diri kepada titik nol. Di video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa mujizat terjadi itu ketika kita berada pada titik nol, pada titik netral. Dengan kata lain, kalau kita ingin berdoa, melakukan satu permohonan kepada Tuhan kita, yang kemudian kita masih punya pikiran-pikiran mencari cara-cara sendiri, mungkin meminta bantuan orang lain dan lain sebagainya, itu tidak akan berhasil, karena kita berdoa tapi kita memposisikan diri dan pikiran kita kepada yang sifatnya dunia, keduniawian. Yang sebenarnya harus kita lakukan adalah memposisikan diri kita pada titik nol, pada zero limit, pada titik terendah, dan kemudian mujizat itu pasti terjadi. Tentang bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan dengan membereskan yang ada pada diri kita, dengan cara melakukan atau berdoa atau meditasi dan mengatakan 4 kata-kata mantra ini atau 4 kalimat mantra ini, mengatakan itu berulang-ulang secara penuh kesadaran, secara penuh penyesalan, penuh cinta, dan penuh permohonan maaf. Dan dengan cara yang bijaksana kita berusaha menyadari itu, merenungkan itu, dan melepaskan itu lewat proses berdoa, proses meditasi, proses perenungan yang tulus, yang ikhlas, yang pasrah. Dan inilah cara bijaksana yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi satu masalah. Untuk sementara demikian video ini. Terima kasih, sampai jumpa.